Tapi saat ini kita akan bebas. Kenapa bebas? Tadi sudah saya bilang, Pak Kepala Sekolah Alanya tersebut silakan bawa. Jadi kita bebas di sini kalau sebenarnya ada. Iya. Artinya kita mau jam berapa terserah. Saya juga punya kerepean begini nih. Tapi insya Allah masing-masing kita punya agenda masing-masing. Baik. Kemudian salawat dan salam kembali kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, mu'minnya, dahulu sekarang dan bersama. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sahabat Rasul yang bernama Hisham, bukan Sa'ad bin Hisham, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapa Aisyah? Ibu Aisyah radhiyallahu anha siapa dengan Rasul? Dapat keliru, istri Rasul, dan beliau adalah yang termasuk yang paling muda, sehingga ketika boleh jadi ketika Rasul masih hidup orang agak sungkan-sungkan hanya tentang masalah keluarga. Tetapi ketika Rasulullah sudah meninggal, Aisyah masih banyak menunggu karena masih muda, sehingga banyak untuk bisa ditanya melalui Aisyah tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Hisham pernah mendatangi dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Saya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sa'altuha, aku menanyakan kepada Rasul an akhlaqi Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjawab begini, Ama taqra'ul Qur'an, wahai Hisham, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Jawab beliau, qultu bala, iya, saya baca Al-Quran. Nah, setelah itu Aisyah menjawab, karena khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, adalah akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Wah, luar biasa kalau begitu. Kita juga agak susah-susah jadinya dari mahasiswa kita mulai. Semua isi Al-Quran itu menjadi akhlaknya Rasul. Bahkan wa innama adabahul Quran, sesungguhnya Al-Quran menjadikan Rasulullah itu beradab. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu sudah melaksanakan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu, Allah langsung memuji, menyanjung Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Kemudian kita sebagai umatnya untuk mendapatkan persyaratan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hei orang-orang kaum muslimin semua, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, syaratnya fattabi'uni, ikutilah Rasul seluruhnya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah pasti membalas cinta. Boleh jadi kita mengaku cinta kepada Allah, iya, tetapi apakah Allah cinta kepada kita? Jawabannya adalah, sudahkah kita melaksanakan persyaratan yang disyaratkan Allah dalam Al-Quran? Fattabi'uni, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ banyak sekali dalam Al-Quran menceritakan tidak terhingga dan terhasil, tidak terbatas menceritakan tentang akhlak Rasul, dan di situ juga termasuk di lingkungan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul pernah menyatakan dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sepaling sempurna iman seorang mukmin, ya,
ahsanukum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, kemudian sebaik-baik di antara kalian lagi, khiyarukum li nisaihi khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap nisaihi, istrinya. Riwayat yang lain, wa atafuhum bi ahli, orang yang sangat lemah lembut memperlakukan keluarganya. Itu makanya di antara saya biasa ngisi itu ada tentang tausiah nikah. Kewajiban seorang suami salah satunya adalah apa? Ayatalaqafa 'alaiha, bersikap lemah lembut kepada keluarganya. Dalam Al-Quran arahannya, bimbingannya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri Anda dengan ma'ruf, dengan lemah lembut. Ma'ruf itu adalah artinya banyak sesungguhnya. Setiap baik belum tentu ma'ruf. Baca Quran baik, siapapun tidak ada yang menyatakan baca Quran tidak baik, pasti baik. Tetapi ketika baca Qurannya, waktu orang mau istirahat bisa, waktu orang mau istirahat tidur sebentar bulan puasa habis tarawih, ya jam 10 terus sampai jam 12 di menara masih aja nyari itu. Sementara orang-orang mau istirahat karena akan bangun sahur. Baca Qurannya bagus kan? Bagus, tetapi itu tidak tepat, maka itu tidak menjadi ma'ruf namanya. Nah, dalam ayat tadi, wahai seorang kepala keluarga, dulu arahannya di sini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri Anda dengan ma'ruf, artinya apa? Dengan baik, dengan wajar, dengan tepat, dengan penuh kasih sayang. Kalau bicara kasih sayang, teringat salah seorang sahabat Nabi namanya Aqra' bin Habis. Habis bahasa kita tidak tahu ya, Habis namanya bahasa itu. Aqra' bin Habis At-Tamimi. Ketika Rasulullah SAW memeluk, mencium cucunya Hasan Husain, dicium, disayang, lalu dengan nada rasa agak sombong kan, kayak ucapan itu, ya Rasul, saya punya anak 10 punya anak. Lama banget prosesnya itu, berapa tahun, satu pun tak pernah saya peluk-peluk, cium-cium. Kayak disepelekan begitu tuh. Nah, kalau ibu sudah harus ditanya, sudah ibu. Itu kan simbol sesungguhnya. Kalau orang mau memeluk, mencium, berarti pertanda sayang. Iya, sayang tidak cukup hanya dikasih uang, dipenuhi kepeluk-kepeluk, tapi dibuktikan dalam keseharian. Sehingga kalau sudah kita siap memeluk, yang akhirnya dia dekat dengan kita, kalau dia sudah mulai punya masalah apa-apa, dia siap membuka kepada orang tuanya. Tapi kalau anak tidak bisa membuka masalahnya kepada orang tuanya, bahkan kepada orang lain, maka itu menjadi masalah besar jadinya. Rasulullah sangat dekat dengan cucunya. Anaknya kan tidak ada dulu. Anak Nabi itu putra meninggal. Coba yang berubah. Jadi melihat Aqra' dengan nada kayak rasa hebat sendirilah gitu. Aku 10 punya anak, mana pernah kayak dianggap sesuatu yang kayak apa? Menjijikan dalam, kayak patut atau apa. Lalu Rasul menyatakan, man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, mengasihi kepada orang lain, dia tidak akan dikasihi. Bahkan orang langit pun tidak akan mengasihinya. Siapa orang langit? Para malaikat. Jadi itu salah satu kunci untuk supaya kita dekat dengan keluarga. Rasul memberikan contoh seperti itu. Lalu ada sahabat yang merasa paling benar sudah sikapnya untuk tidak pernah mencium dan memeluk, ditegur oleh Rasul. Bahkan saya pernah jadi kesiswaan anak-anak 3 SPTA dulu.
Saya termasuk bagian yang bagian kalau sudah wali murid agak susah, wali kelas juga agak susah amannya ke saya. Salah satu contoh adalah urusan rambut dulu. Kan ada ditulis sudah peraturan batas rambut itu di mana, panjangnya apa. Lalu dan tidak sekali itu, lalu saya panggil, nah itu karena ada tulisan sudah di papan. Ya Pak, nanti apa ya? Iya, apa 2 hari boleh masuk atau besok kan? Siap, siap boleh. Besok kita lihat, pas ternyata belum panggilan. Ini katanya kemana hari ini? Tapi belum, kan ini anak yang sudah STA kan? SMU itu akan sudah. Sekarang saya berikan waktu mungkin 2 hari, ya. Nah, sekarang kalau sudah ini kan, nanti bapaknya nyukur boleh. Iya. Udah, ternyata sudah 2 hari ke depan saya panggil. Saya nanti dituntut oleh teman-teman. Bapak pilih kasih. Iya. Kalau bapak tidak menyangsi atau menindak kamu, saya nanti dianggap pilih kasih dengan teman-teman muridnya. Iya. Begitu sampai waktunya sudah saya panggil. Sudah pas kan jadinya? Ya belum. Siap tidak saya tunggu? Tapi Pak, marah aja lah gitu. Iya, saya janji, saya bilang, saya tidak akan mempermalukan kamu, bukan dibokati sembarang tidak. Tapi sebetulnya saya ada pendekatan. Saya tanya, pernah ada orang tua mau mencukur rambutmu? Ada macam tuh, tidak pernah. Tapi bahkan dia bilang, Pak, saya sekolah sini Pak, karena dulu dia janji kalau saya sekolah sini nanti saya belikan motor besar. Ninja dulu dia. Iya. Dia bilang begitu. Dia bilang sama orang tuanya, bukan orang tua, bos dia bilang. Karena dia tahu orang tuanya ekonominya lumayan dan suka-suka juga bantu orang dia. Tapi ketika sekolah tempat yang dia sebelumnya itu agak nakal-nakal, oleh pihak sekolah pindah saja sudah, kan beberapa kali sudah pindah. Saya mau pindah, mau sekolah, tapi saya berikan motor. Siap, kata orang tua. Biar. Begitu sudah beberapa bulan tadi itu, belum juga dibelikan. Lalu dia bilang, salah satunya itu rambut tadi juga. Bos itu Pak janji, katanya kalau saya sekolah ke sini tetap sekolah, saya dibelikan motor, sama sekali dibelikan. Bayangkan orang tua dibilang bos seperti ini. Lalu saya bilang begini, kamu orang tua bukan tidak sayang sama kamu, tetapi kamu yang belum mengerti. Boleh jadi orang tuamu masih memuji kamu saat ini. Iya, karena coba berapa jangan-jangan ini belum ada tanda-tanda sadar mau sekolah sungguh-sungguh ini. Kalau dikabulkan langsung secepatnya, maka kamu sekolah akan terganggu. Pasti tidak begitu sekolah di layak kemana. Nah, iya. Dan berikutnya, kalau lanjutkan cerita itu, ternyata anak-anak begitu. Saat ini dia tidak menerima apa yang dilakukan orang tuanya. Bahkan dibilang orang tuanya pembohong, pendusta, bos saya itu tidak ada apa-apanya, ngomongnya aja mana ada gitu. Tetapi setelah dia sudah berkeluarga, baru menyatakan benar apa yang disampaikan oleh orang tua saya. Kapan dia menyatakan itu? Setelah berjalan waktu. Ini tadi yang rambut tadi juga. Pernah enggak? Tidak pernah. Nah sekarang ingat, saya tidak akan mempermalukan saya dipotong apa-apa. Udah. Begitu. Artinya anak tidak bisa curhatnya ke orang tua. Orang tua sibuk cari duit terus. Apalagi di pengajian begini nih. Ibu-ibu biasanya malah lebih alim daripada suaminya. Syukuri itu diizinkan oleh suami untuk hadir ke pengajian, ya, tidak disibukkan untuk membantu mencari nafkah juga, cuma hanya mengurus keluarga anak itu saja. Syukuri, dan ibu punya kesempatan lebih banyak dapat ilmu, maka ibu sebagai mungkin bisa lebih banyak memberikan pencerahan dan keluarga dalam agama pendidikan anak itu. Tetapi ibu juga silakan untuk berbagi kepada suami, tetapi jangan sampai menggurui. Saya sering begitu dalam keadaan.
Nanti kalau salah-salah kemasannya nanti jadi tersinggung, bukan jadi akur, rukun dan itu. Pak, tadi ada pertanyaan. Cari momen yang pas. Pulang kerja lagi capek langsung dicampaikan ini. Jangan dulu sambil kalau ada bantal besar ya. Dulu di depan TV dibandingkan rame-rame cerita apa. Nah, kalau sudah mulai nyambung itu boleh pelan. Tapi belum apa-apa sudah anu jangan. Iya. Jadi kita jangan kayak menggurui, jangan. Karena kan tidak sempurna kalau tidak keduanya suami istri untuk memberikan contoh kepada anak, keluarganya tidak sempurna itu. Apalagi kadang-kadang ada juga orang tua berpikir begini, nah kamu jangan ikut bapaknya. Bapaknya sengaja nyekolahkan kamu sekolah situ supaya kamu lebih baik daripada bapak. Itu namanya alasan bapak untuk pembenaran diri. Ibu juga begitu misalnya gitu. Kamu juga sengaja bapak sama ibu nyuruh kamu supaya kamu lebih pintar daripada mama nih. Ibu gini sudah ngaji dan tapi bisa. Bahasanya begitu tuh. Itu pembelaan diri bahkan tapi yang salah. Iya. Kan dicontohkan dulu. Makanya ada lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Ucapan lisanul hal, lidah, bahasa lidah. Hal, kondisi, contoh itu lebih akurat min lisanil maqal dari hanya omong. Kalau setiap hari kita melihat, kita disiplin waktu dalam urusan ibadah misalnya, dalam bertutur kata dan apa semua itu langsung cerminan dari pendidikan yang luar biasa untuk anak kita. Jangan sampai bahasanya kamu jangan lupa bapak kan ini sudah, iya. Tapi itu salah. Bapaknya harus berusaha untuk memberikan contoh. Dia bertahap. Kalau tadinya belum bisa begitu pintar, ikut ngaji dan juga datangkan guru atau apa, ikut dulu bisa juga. Bahasanya itu melihat langsung anak bapak juga belajar. Saya di Balikpapan dulu sebelum saya kesini, di situ apa namanya? Itu tadi ada orang-orang yang mana neneknya itu ketua majelis pengajian ibu-ibu di Balikpapan. Ya, jadi cucunya anaknya duduk sebagai guru ngaji, nenek itu juga duduk di guru situ. Padahal memang ketua ngaji dan pintar, tapi bagaimana memberikan contoh itu tadi. Nah jadi kembali tadi itu bahwa yang akrab bin habis tadi itu salah begitu. Jadi kita harus memberikan contoh dan betul-betul kita buktikan sayang kita kepada anak, tetapi sayangnya tidak berlebihan juga. Dalam hati ungkapkan terus keinginan dan iya. Kemudian mungkin dalam kadang-kadang ini kita keluarga itu suami istri, ada juga yang memang peluang untuk suami itu lebih banyak untuk hal-hal kebaikan. Tetapi untuk istri kayaknya disibukkan ngurus anak aja terus, rumah, nyapu, piring dicuci, habis cuci dipakai, cuci lagi, pakai, gitu aja bisa. Ya, makanya sering saya sampaikan tugas ibu tuh kadang-kadang seharian tuh dari bangun tidur sampai dia lagi kalau disambung jalannya itu kan bangun pagi nanti ke belakang dulu sebentar ya kamu, kemudian keluar ke dapur, bolak balik putar sana, putar sini, putar, sambung aja sampai mau tidur sampai pasar pagi itu bisa. Tidak ada habis-habisnya itu. Iya. Lalu kadang ada perasaan rasa iri lah sama suami kadang. Enaknya bapak kesana kemari, ini saya di rumah terus ini. Sampai dalam ibadah pun juga kadang. Bapak enak tarawih masjid, saya tidak bisa tarawih di rumah aja terus bahasanya. Nah, iya. Lalu kita lihat di sini ada riwayat jangan ibaratun bilang Nabi SAW, seorang perempuan datang kepada Nabi, faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, anak wafidatun nisa ilaih. Ya Rasul, saya ini perwakilan
perwakilan dari sekian banyak perempuan untuk datang kepadamu. La sa'alaka nasibihi minal jihad. Saya datang ke sini bukan kami nanti ini minta hak jatah untuk harta rampasan perang. Kan ceritanya begini. Kalau zaman Nabi itu ada perintah perang, yang berangkat perang itu adalah umumnya adalah para lelaki, bapak-bapak, sehingga dijadikan oleh Allah yang mendapat nilai yang luar biasa. Iya, kalau mati terhormat, mati syahid, surga langsung. Iya. Bahkan di Al-Quran ahya bal mereka hidup di sisi Allah, di situasi mereka penuh nikmat, penuh rezeki yang disiapkan Allah. Kalau mereka tidak meninggal, tidak tewas masanya tadi, mereka dapat bagian harta rampasan itu ini. Wahai Rasul, saya mewakili sekian banyak perempuan. Datang hari ini bukan minta jatah itu, bukan. Lalu yang ditanya adalah fa'awwar alaih bil khidmah wa na'iduhum ala ma hum fi alaih. Kami ini di sini melayani mereka ketika siap-siap untuk berangkat, apa-apa semua berkhidmat, orang itu menolong mereka itu. Lalu kami ini dapat apa ya Rasul? Coba begini aja. Giliran kami ini, udah kalau kita ibu ini pulang ke rumah terus ya anak nyapu apa itu ini dia tadi kayak ini habis dipakai cuci, kotor cuci lagi, ada api itu ada terus kan pakaian cuci agak kotor dicuci gosok pakai lagi terus berjalan waktu gitu aja terus. Nah, lalu tanya gimana Rasul kami kalau begini aja nih. Nah, lalu Rasul menyatakan ablighi matlaqitin nisa, wahai ibu yang jadi utusan tadi itu, sampaikan kepada semua orang perempuan yang kamu jumpai, inna ta'ata zawj wa i'tirafan bihaqqi iqraran bi ya'dilu dzalik. Sesungguhnya orang yang taat kepada suaminya wa iqraran bi, dan tetap terus melaksanakan tugas sebagai seorang istri, melayani, menyiapkan segala macam keperluan suami kepada anak, yang diludali kalian semua akan mendapatkan sebagaimana didapat oleh suami-suami itu berat. Nah, makanya saya bilang ketika suami tarawih kesana kemari, istrinya tidak bisa. Enak aja tarawih, coba penggantian Pak, Bapak tunggu rumah bukan tarawih juga nah. Kan ada kayak gitu rasa agak umur juga rumah sudah lah suaminya. Jauh ya, gantian dong. Tunggu ya anak sempat barang kok kita kalau belum ya gantian seminggu berapa lah gitu. Nah, lalu sesungguhnya ibu, yang ibu lakukan di rumah itu adalah kewajiban seorang suami. Ketika keluar rumah sholat tarawih berjamaah, termasuk sholat 5 waktu berjamaah pun, itu adalah sunnah. Ayo, wajib fardu dengan sunnah beda kan? Nah, jadi jangan merasa nanti ketika saya melaksanakan ibadah sunnah, salat tarawih, salat subuh, kuliah subuh ikut juga ada di sana. Suami di rumah tunggu rumah bahasa itu punya kepuasan apa? Salat berjamaah tadi dengan ada tausiah, ada macam-macam ramai lah ketemu teman-teman begitu. Lalu pertanyaannya, apakah itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada ibu meninggalkan kewajiban di rumah? Nah, disitulah harus kita mengerti juga. Artinya, ya ini tadi nih, walaupun ibu tinggal di rumah, menyiapkan fungsi keluarga, anak, semua itu akan Allah berikan sebagaimana yang Allah berikan kepada suami-suaminya yang ikut ke medan perang.
Itu mungkin kalau masih agak kecil-kecilan kan begitu, tapi kalau sudah jadi nenek-nenek kakek-kakek ada apa-apa lah rame-rame. Biasa kayak itu sudah ke masjid, bawa sama-sama ke pengajian. Nah, baik, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian ingin saya sampaikan di sini, karena tadi kita kan sebagai contoh keluarga ini dulu nih. Lalu bagaimana seorang istri juga sebagai contoh kepada anak-anaknya nanti, bagaimana dia mentaati, memperlakukan, meletakkan, memposisikan dirinya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di rumah yang harus taat kepada kepala keluarga sebagai kepada suami. Saya sampaikan di sini ada beberapa ciri perempuan calon ahli surga. Mantap kalau bahasa surga itu nyaman. Seperti kalau dibalik neraka nanti itu. Iya. Satu, ibu perempuan calon ahli surga. Imra'atun afifah ta'i'atun lillah wa lizawjiha. Perempuan yang afifah, namanya nanti anak saya nanti punya afifah. Afifah. Perempuan yang kafah anil haram, menjaga dirinya daripada hal-hal yang diharamkan Allah. Ta'i'atun lillah, taat kepada Allah, wa lizawjiha, dan taat kepada suaminya. Itu perempuan calon ahli surga. Jadi tidak banyak macam-macam suami istri. Ya. Taat kepada Allah berarti 5 waktu jalan, yang lain korban jalan. Yang sunnah bisa kita bisa dikerjakan. Kenapa? Karena kewajiban itu tidak jadi masalah. Bahkan diterangkan dalam hadis tadi kita di sini ada bahwa idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan salat yang fardhu 5 waktu sudah, wa shamat syahraha, dan puasa sebulan Ramadan sudah, ia wa hafizat farjaha, menjaga dirinya, kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya. Qila laha, kata Rasul, perempuan itu diberi tawaran. Bayangkan, diberi tawaran min ayyi abwabil jannah syi'ta. Kamu mau lihat pintu mana masuk surga nanti? Tuh, salat 5 waktu yang satu semua jalan 5 waktu, puasa, ya, menjaga dirinya, kehormatan dirinya, ya, selesai itu. Taat kepada suaminya. Ditawari kata Nabi, min ayyi abwabin, iya, jannah syi'ti. Kamu mau pintu mana masuk surga, lewat pintunya. Tapi ibu jangan membayangkan pintu surga pintu dunia itu sama, tidak sama bu. Ya. Kalau kita hadir ke suatu tempat saja, pintunya itu dibedakan. Ini pintu untuk kelas biasa, ini VIP. Beda lah sudah servisnya di dalam. Kadang-kadang itu duduknya beda, pelayannya beda, yang menerima tamu juga beda, seperti itu. Ya. Di surga juga begitu nanti. Makanya ada salah satu pintu yang kita tahu sudah, Rayyan namanya. Pintu surga namanya Rayyan, itu khusus orang-orang yang puasa. Yang kedua, orang yang tidak puasa tidak bisa lewat situ, berarti dia tidak akan mendapatkan kenikmatan yang ada di situ. Baik. Itu. Jadi seorang istri taat kepada suami, kemudian apa tadi? Menjaga kepada Allah, selesai. Yang begitu tiga dijabarkan aja. Yang saya lakukan ini dibenarkan agama, iya. Allah sukai, ridho, iya. Suami juga, iya. Selesai. Nah, ada. Jadi sebenarnya ada macam-macam kalau suami istri itu tingginya ada tapi banyak juga. Nah, kemudian yang kedua adalah waludan sabiratan qani'atan bil yasir ma'a zawjiha. Waludan, seorang istri yang kebetulan punya anak lebih dari 2 lah. Karena begini, kalau dalam Al-Quran itu 1 itu masih bukan biasa, 2 masih kagak 2, yang namanya jamaah itu baru 3. Jamaah itu, ya. Wahid isnain salah kan gitu. Dia punya anak beberapa orang, tetapi tetap
sabar perempuan itu. Qani'ah punya sifat qanaah bil yasir ma'azawjah, dengan apa yang didapat, yang diberikan oleh suaminya, tapi tetap ridha suami istri seperti itu. Perempuan calon ahli surga. Tak mobil-mobil macam-macam. Kebetulan kita harus perawat anak, ini yang dianggap nanti bahwa yang kita lakukan itu memang tidak begitu bernilai, padahal luar biasa nilainya itu. Memang dalam kepuasan, memang kadang-kadang orang tuh hadir ke pengajian, ikut lagi bacaan-bacaan, dikir-dikir ikut salat sunat segala macam, punya kepuasan, dia punya kepuasan. Beda dengan ini masuk baju apalagi nyiapkan ini, kan itu kadang-kadang biasa-biasa saja. Tetapi ketika ibu mengerti bahwa yang ibu lakukan itu merupakan kewajiban seorang istri dan pahalanya juga besar di sisi Allah, dan ibu selalu ingat seperti itu, maka ibu bisa menikmatinya nyaman-nyaman saja. Tetapi apabila ibu tidak merasa bahwa itu bagian adalah merupakan kewajiban yang nilainya luar biasa di sisi Allah, maka ya tadi bisa nikah gantian sama suami. Bapak gantian dong, biar merasakan juga. Yang ketiga, zat hayatin wa in wada'anha zawjuha. Dia punya sifat malu seorang istri itu, yaitu hafizat nafsaha wa mal. Dia menjaga, memelihara dirinya dan termasuk juga harta suaminya. Wa in hadara amsakat lisana'an. Apabila suaminya ada di rumah, dia berusaha menjaga lidahnya tidak macam-macam. Maka lidah paling susah. Dan Imam Al-Ghazali itu di antara seluruh anggota-anggota tubuh yang harus kita jaga. Begitu giliran lidah 6 macam. Kalau untuk tangan paling 2 atau 3, 4 gitu. Begitu lidah harus 6. Artinya apa? Sulitnya itu. Iya. Makanya juga kita oleh Imam Ghazali itu, kita tuh bergaul tuh yang kira-kira mendatangkan manfaat saja. Kalau tidak, ngapain? Kan kalau kita di rumah kan aman, Bu. Sendirian di rumah aman. Tapi ketika kita duduk di teras, kemudian ada tetangga lewat, mampirlah di sini. Iya, tidak lama duduk. Jodohnya satu macam aja, anu jodohnya. Anu kan? Enggak, anu. Di awal-awal itu memang mendatangkan manfaat, benar Bu. Manfaat yang tadinya rasa macam-macam, rame, kita longgar kepala tuh, masing-masing curhat-curhatan. Tapi ingat, curhatnya jangan yang pribadi, untuk urusan keluarga tidak boleh yang itu, tidak boleh. Curhat-curhat yang biasa aja, yang untuk supaya longgar. Pertama 10-15 menit, seperempat jam mungkin nyaman-nyaman masih longgar. Tapi kalau kelamaan itu bahaya Bu, kehabisan bahan. Kalau kehabisan bahan, nyerempet nanti ke lain, itu masalahnya. Makanya tadi orang Ghazali silakan, tetapi seperlunya saja. Dan memang perlu itu. Dan bisa obat kepalaku kalau nanti dilepaskan itu. Iya. Jadi, anu kan? Iya anu. Anu itu enggak. Maka sedikit aja kita agak keliru, agak naik ke volume-nya. Enggak katanya. Datang lagi tidak lama satu orang lagi. Tadi 2 bahagia. Datang lagi satu, ramai lagi Bu. Tapi tak apa-apa, sekali lagi itu tidak dilarang dalam agama, sebatas untuk jadi kita tidak takutlah dengan tetangga, dengan siapa-siapa. Disuruh itu, iya, tetap jangan berlebih-lebihan. Iya, kalau kira-kira sudah cukup, sudah saya tugas cuma ada lagi, dalam itu selesai. Tapi kalau ya kita jelas selama kehabisan bahan, cari-cari bahan lagi dicari, yang punya orang dicari. Anu
Ya, aku juga. Iya, kita ini kadang-kadang baik sendiri ketika ada orang, gara-gara orang itu kita bisa rusak juga. Atau misalnya juga, nih pengajian kalau Ustaz dulu dimulai juga belum duduk. Datang satu yang suka ini, lalu diceritainnya anu, jadi yang satu ya yang di sini nih kehabisan makan nih lama tuh mulai ceramah tadi. Lalu berapa itu hanya nyerapnya apa dan sedang. Yang di sini tadi yang bilang, nggak apa-apa. Aku kan ngomong bukan, biar aja sih. Tapi berekam. Ayo, bila ada rekaman baru itu biasanya tidak di-delete kan, dibagi kadang itu. Nah, susah itu. Iya, kalau rekamannya yang positif yang baik kita dapat nilai pahala iya. Makanya peribahasa lagi mudah ingat. Dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke mulut. Ada rekaman dapat baru. Tapi kalau kita habis ngumpul pengajian dapat ilmu cerita, ada berita baru, kaset baru, ayo diceritakan. Maka nilainya positif juga. Makanya saya bilang nanti tidak menutup kemungkinan kadang-kadang seorang istri lebih banyak ilmunya ketimbang suaminya yang disibukkan cari nafkah. Lalu ibu tanda sayang juga kepada suami, ayo sesekali sambil ada waktu luang santai, lalu kepentingan menyampaikan sedikit, dia berbagilah. Judulnya anu juga. Tapi pertama anu dulu. Bila suaminya belum begitu anu juga, dulu lah. Anu di sekolah ada anu. Oh iya anu. Begitu. Bila sudah apa? Anu apa? Yang anu Pak. Iya, pasti kalau sudah begitu suaminya senang. Alhamdulillah saya beruntung punya istri, tidak salah saya milih. Iya, saya sudah agama saya tidak begitu rapi-rapi banget, kajinya tidak pintar. Saya punya istri, suka ke pengajian, makanya saya ingin aja itu. Nah, dia siap berbagi begitu pula, tetapi dengan kemasan yang indah tadi jangan sampai. Ya kondisinya harus pas betul gitu tadi. Maka orang jajan itu bisa naik gara-gara itu. Iya. Ya cicilan bisa cepat selesai Bu. Kalau memang yang masih ada suka cicilan, iya kan Bu, ini ada model baru Bu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini model baru sekarang. Anunya bordirnya di sini. Aku bordir itu. Iya. Baik, coba lagi. Dua sudah ya. Baik. Yang ketiga. Sudah tiga. Yang keempat, imratun mata zawjiyah wal auladun siwarun. Ini kebetulan nasib ibu, udah jangan. Seorang perempuan yang kebetulan punya anak, beberapa orang masih kecil, kebetulan ditakdirkan Allah suaminya meninggal dalam riwayat ini. Fahabasa nafsaha, dia menjaga dirinya, merawat anaknya sebisanya sesuai kemampuannya. Bahkan dia ini dia enggan untuk dulu untuk kawin lagi kalau tidak mendapatkan betul-betul yang bisa menjaga anak-anakku ini. Menahan itu, maka kata Nabi terakhir di sini, itu adalah perempuan calon ahli surga. Nah, ibu-ibu hadirin sekalian, untuk lebih sempurna saya sampaikan beberapa pesan-pesan khusus Rasul kepada putrinya Fatimah Az-Zahra biar ibu semua hati melayani keluarga anak suami. Ya. Apa? Perempuan calon ahli surga sudah. Sekarang pesan khusus Rasul kepada putrinya Fatimah dalam tugas ibu. Yang pertama kata Rasul, ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, ayu memperhatikan tidak ada seorang perempuan ta'anat li zawjiha wa auladiha yang memasak-masakan untuk suami dan anak-anaknya. Ila kata Allah bi kulli hambatin min al-qumuti. Melainkan Allah catat setiap biji gandum yang dimasak. Kita bukan gandum kan, kita beras ya. Nah, berapa setiap biji gandum biji beras dimasak? Apa hasanah? Setiap bijinya satu kebaikan. Wa ma'anha sayyi'ah, dan Allah hapus satu dosa.
dan Allah naikkan 1 derajat. Setiap biji beras yang dimasak perempuan itu Allah catat setiap bijinya 1 kebaikan, Allah hapus 1 dosanya, Allah naikkan 1 tingkat derajatnya. Pertanyaannya ibu masak berapa biji beras yang jumlahnya? Kalau gitu nanti siapa tahu nanti kapan-kapan nanti kelas 6 KIP kelas 6 kapan nanti bulan berikutnya 1 kali susu aja ditakar Bu. Berapa jumlah berasnya? PR nanti. Kayak pada digawian aja. Ada pun nilainya pakai alat dihitung Bu. Ambilkan subhanallah gitu ya. Dan oh angkanya segini. Nah, kira-kira PR berikutnya nanti. Tetapi tidak diartikan seperti itu sesungguhnya. Susah hitung kan? Nah, artinya apa? Tidak ada seorang perempuan yang mengangkat pasangan untuk suami dan anak-anaknya. Maka Allah catat setiap biji gandum tadi 1 kebaikan. Artinya apa? Allah berikan banyak kebaikan. Allah banyak hapuskan banyak dosa dan Allah naikkan beberapa derajat. Pertanyaannya lagi, masak sehari berapa kali Bu? 2 kali aja Bu ya. Karena ada batu sudah menjijik. 2 kali aja supaya banyak pahalanya Bu. Saya bisa masak. Udah cukup itu masak. Yang kedua tadi kata Rasul, ya Fatimah, hai putri Fatimah, ayu memrakatin tidak ada seorang perempuan arakat mendatahi hari zawjiha, berkeringat, capek, lelah. Iya, arakat itu keringat. Kalau Rasul keringat Rasul itu jadi parfum. Iya. Ketika Rasul pernah baring-baring tidur, itu terus ada kekeringan, lalu sahabat Nabi mengambil sedikit, kumpulkan ada botol kecil, kemudian ambil sedikit keringat ke Nabi. Tebak Nabi, apa ini? Ya Rasul, kami ingin menjadikan keringat engkau ya Rasul sebagai parfum kami, kumpulan parfum, bikin parfum. Kok Rasul segitu? Nabi kita tuh Rasul itu keringatnya harum. Kenapa tidak kayak begini? Ada yang apa yang kira-kira ya Bu? Kayaknya jawabannya gampang-gampang aja itu. Yang jelas Rasul tidak sama dengan kita. Rasul itu luarnya sifatnya zahirnya baik, hatinya juga baik, kan begitu tuh. Kalau kita kadang-kadang luarnya baik, kadang masih kurang baik. Nah, makanya keringat kita tadinya sebelum harus mandi kering, parfumnya mereknya ini. Apa ya? Iya. Setelah pas mati AC, setelah seminggu seperempat jam, ini parfum apa yang ini? Nah, kan bingung-bingung aromanya itu. Mereka nggak tahu lagi tuh, nggak ada jual pasang gitu tuh. Kenapa harumnya begitu kita? Karena ya itu tadi mungkin salah satunya. Lahir dan batin kita tidak belum sempurna. Karena luarnya baik, hatinya kurang baik. Karena hatinya baik, luarnya kada baik. Ada nggak gitu? Ada nggak? Hatinya baik tapi mulutnya kada baik, ada nggak? Nggak ada itu Bu. Itu pembelaan juga salah juga tuh. Ada dulu cerita begitu tuh, Pak, ibu dan usaha memikirkan ucapan mulutnya. Orang itu baik, hatinya baik, mulutnya jadi itu tidak apa-apa katanya. Tidak ada salah itu. Al-zahir tadullu ala batin. Yang di luar itu gambar apa yang di dalam. Memangnya kalau hati maling matanya mata orang alim. Kalau hatinya hati maling matanya mata maling lah. Ya, artinya kalau katanya itu mulutnya aja kasar tuh, pada hatinya baik banget. Tidak benar itu. Bila mulutnya kasar itu gambar hatinya memang juga kasar. Sehingga itu ucapannya seperti itu. Itu pembelaan yang salah juga itu. Kan bukannya dia ada bersebelahan apa tetanggaan apa itu. Kalau ada muka gitu, Anda harus ditanggapi mulutnya. Orang itu baik orangnya katanya. Itu salah. Tetap juga jalan. Nah, ayo. Apa tadi? Kembali sudah. Rasul sudah cerita. Keringat, tidak ada seorang perempuan yang capek dalam berkeringat menyiapkan untuk suami dan anak-anaknya. Melainkan ja'alallahu bainahu wa baina sab'ati khalaqin. Allah buatkan antara perempuan membatasi perempuan dan api neraka 7 khalaqin khandaq. Khandaq parit besar yang ada di Madinah dulu itu adalah pemilik kota Madinah. Ketika saat itu orang-orang kafir Quraisy ingin mengepung kota Madinah, Rasul adakan kaum rembuk musyawarah. Gimana caranya ini? Sementara
orang-orang zaman Nabi itu masih belum begitu kuat atau kuat tidak ada sama sekali dibanding mereka orang-orang kafir Quraisy. Oleh Salman Al Farisi diusulkan kita buat parit besar aja, anggap tidak parit besar begini, karena bisa dilewati di dalam. Kita buat siang malam dibuat, tinggal sebagian untuk pos, mungkin pos itu jika ada yang mau lewat dihantam dengan panah apa seperti itu. Usulan Salman Farisi diterima. Lalu khandaq itu bahasa Arab, bahasa Arabnya parit besar. Nah, Allah buatkan untuk perempuan yang menyiapkan melayani sampai capek lelah untuk sampai anak-anaknya 7 parit besar, 7 khandaq membatasi perempuan dengan api neraka. Artinya apa? Bukan persis 7 juga, bisa diartikan Allah jauhkan perempuan itu dari api neraka. Masih mau? Jam berapa selesai? Oh, setengah 10, 5 menit. Baik, iya kan yang lama-lama. Baik, masih ada lagi pesan Rasul yang ketiga. Ya Fatimah, wahai putriku Fatimah Az-Zahra, ayyuma imra'atin dahalan ru'usa auladina. Tidak ada seorang perempuan yang meminyaki rambut kepalanya, wasarrahathum, dan menyisir rambut mereka, wa basarat, dia mau menyucikan pakaian mereka. Indahnya lagi. Illa kata Allah, melainkan Allah catat untuk perempuan itu ajran man at'ama al-fajair. Allah catat pahalanya seperti memberi makan 1000 orang yang kelaparan, wa kasa al-fa'iyah, dan memberi pakaian 1000 orang yang tidak punya pakaian layak, atau yang telanjang, yang adalah tapi tidak layak 1000 orang. Nah, dengan begini kan semangat ya jadi tuh. Tapi kadang-kadang artis itu tidak tahu ininya, makanya sama suaminya tuh tegang aja kalau udah jodoh, kok artis tapi. Iya, karena merasa dia yang paling banyak duit nggak dapat atau apa-apa lah itu. Tegang aja suaminya. Iya. Iya. Kemudian satu lagi yang terakhir. Ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, afdal min dzalika kulli, sepaling afdal, sepaling utama dari sekian tanggung jawab atau tugas Ananda atau putriku Fatimah yang kamu cari dalam keluarga itu apa? Tidak lain adalah ridha zauj an zaujatiha, keridhaan seorang suami terhadap istrinya. Kalau begitu engkau adalah calon ahli syurga. Allah. Makanya supaya betul-betul terasa nikmat, tidak ada iri dalam berkeluarga antara suami istri lah bahasanya itu. Harus masing-masing mengetahui tugas. Kalau ini tugas suami tidak perlu disampaikan dari suaminya juga. Ya. Tapi kalau mau berbagi boleh sedikit dari sambilan ya, yang bisa dibagi. Jadi yang jelas adalah dalam keluarga, kalau kita bicara tentang sifat Rasul banyak banget gitu. Rasul itu tidak pernah marah, yang tidak pernah menyalahkan keluarganya. Kayak masak tadi, ada sedikit agak asin atau apa, tidak pernah. Tapi dia tidak pernah. Kenapa begini? Bahkan Anas bin Malik puluhan tahun sebagai khadamnya Rasul. Anas bin Malik itu orangnya kecil bu. Jadi Nabi kalau masuk masjid, jadi kadang sadar Nabi ini masukkannya ke sini bisa masuk. Kecil Anas bin Malik itu, iya sahabat Nabi itu. Puluhan tahun lebih melayani Rasulullah. Rasul tidak pernah berkata 5 fa'al kada. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan, tidak pernah kata-kata kenapa? Makanya Aisyah itu cerita Rasulullah itu orangnya sangat baik dengan keluarga. Yang cerita siapa? Istrinya, itu yang asli. Kalau tentang cintaan suami itu, kalau mau tahu aslinya, tanya istrinya. Itu yang asli. Kalau di luar aja, suami itu bagus banget ya. Iya, dia bagus sama orang-orang apa ini. Yang aslinya, tanya suaminya di rumah. Salah, tanya istrinya aja. Salah lagi sudah.
disambar, katanya dikit-dikit aja mau nah, itu iya. Tapi kalau kita masih beginian, insya Allah masih aman-aman. Bila sudah sampai masa tua, tuh pasti sensitifnya semakin tinggi. Ya. Ya. Sudah anak besar, ada tuh cerita. Selesai ya. Iya, katanya, nah bikinkan atau teh atau kopi bapak. Nah, bapaknya minum. Karena anaknya besar sudah, mau aja anaknya, tapi tidak mau kalau tidak istrinya yang bikinkan tuh begitu. Anak sayang anaknya mas. Iya. Nah, makanya semakin berumur biasanya lebih sensitif suami istri itu. Khusus suami, dia tidak mau kalau anaknya melayanikan apa-apa pasti istrinya. Nah, makanya ada min ayat itu kan mawaddah warahmah itu kan cinta dan kasih sayang. Kalau cinta aja lama-lama hilang cintanya nanti. Berapa berbuah-buahan sudah cintanya bisa kurang, tapi rahmahnya itu kasih sayang yang muncul ada terus. Selesai nenek-nenek rohani saya ke Saudi ada acara syukuran untuk berangkat haji itu. Ada beberapa orang itu yang tua-tua nenek kakek itu nah pemegang dulu. Hati-hati nek, Anda jaga nenek, jaga nenek. Atau umurnya sudah 80 masih bisa sama-sama. Baik, ibu-ibu hadirin sekalian yang kayak saya sampaikan, silakan ibu kamu sendiri aja sudah. Iya. Dan sebelum ditutup, kalau ada mau bebas pulsa boleh. Kita bebas pulsa. Belum bisa saya beli. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz hari ini. Kak, sesi tanya jawab ya. Untuk dua pertanyaan aja ya sudah. Silakan yang mau bertanya. Ada? Ada? Ayo udah 2 orang boleh. Gak ada nih. Ya Ustaz, mungkin saya kali ya yang mau bertanya. Untuk tausiah Ustaz kali ini, saya baru tahu kalau ada sikap sensitif kaos semakin sensitif. Berarti ini pengetahuan baru buat saya Ustaz, yang biasanya kita sibuk masing-masing. Nah ternyata ada momen yang seperti ini. Jadi kalau selanjutnya menurut Ustaz, namanya Rasulullah itu ada nggak cerita atau yang kira-kira suami kayak istri misalkan istri sudah di rumah tapi suami keluyuran kemana-mana, istri disuruh di rumah Pak Ustaz, tapi bukannya semakin lama semakin baik dalam kondisi keluarga, tapi semakin bermasalah. Seperti bahkan istri disuruh di rumah, tetapi suami malah sana kemarinya, contohnya kayak selingkuh Pak Ustaz. Nah kira-kira zaman Rasulullah ada nggak Pak Ustaz yang seperti itu? Itu ya Pak Ustaz. Baik, ada zaman Rasul sendiri. Ya kita disuruh baik dengan keluarga, dengan suami, tetapi tidak seimbang apa yang kita harapkan. Suami juga tetap betah di rumah, tapi malah keluar terus seperti itu. Sesungguhnya dari agama kita sudah memberikan ada waktu-waktu juga sih sesungguhnya ada. Iya, di akhirat itu nanti kan ada orang kayak itu tadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu ada yang halal sudah tapi masih mendatangi yang halal gitu kan, itu baru mereka selingkuh nggak begitu tadinya. Nah jadi sesungguhnya kita seorang suami tetap berusaha untuk baik dulu itu, tetapi kita juga sambil melihat, sambil introspeksi dulu juga perlu. Apa sih sehingga suami saya itu tidak begitu betah di rumah? Itu salah satu tugas kita dulu begitu dulu. Iya. Jadi sambil pelan-pelan, kenapa suami saya sering keluar tidak betah di rumah? Apa saya ada kurang atau apa di
pribadi dulu dari sampingnya. Setelah kita rasa ibu sudah rasanya bingung juga, maka boleh kita membuka diri dengan tetap menjaga sebagai suami dan berlaku sebagai suami dengan tentu dengan momen yang pas, kondisi yang pas, ingin tahu sedikit apa kalau memang bisa diberikan saran masukan apa kira-kira yang harus saya benahi atau apa kurang saya apa apalah saya begitu satu-satu. Nah, jadi itu salah satu juga dari seperti itu. Ya. Maka apa namanya mudah-mudahan apa namanya yang ada kita sering nanyakan itu mudah-mudahan si suami juga bisa memberikan masukan-masukan dan itu. Tetapi kalau memang kebetulan sudah terlanjur parah bahasa ini, iya, karena ada konsultasi keluarga seperti itu, parah banget sudah, artinya terlalu jauh. Makanya saya bilang kalau sudah terlalu jauh seperti itu tidak semudah itu kembali langsung, tidak bisa. Kalau orang lagi mabuknya, lagi asiknya begitu, gimana karena dia tak mau. Tapi kadang-kadang yang terjadi setelah terjadi masalah, baru sadar, baru ingat keluarga yang sebelumnya. Itu yang jadi masalah besar. Dan kita kalau bisa jangan seperti itu. Makanya tadi kita juga seorang istri bisa aja sambil melihat ada tanda-tanda. Kalau ada suatu saat agak berkurang kasih sayang atau perhatian, maka sedikit pelan-pelan kita harus beri dulu pribadi kita dulu lah pertama dulu. Baru pelan-pelan kalau masih belum begitu juga ada perubahan, boleh saja kita sambil bikin kalau kita sholat lalu kita sambil salaman dan kita sedikit masukkan apa itu salah satu untuk menjaga jangan sampai terlalu jauh itu dulu lah ya. Tetapi kalau memang sudah agak parah ya susah tadi itu karena bajunya harus selesai karena itu susah iya. Kalau baru nyesal baru ini maka itu kita juga rugi dia. Karena apabila kita sudah tahu ada tanda-tanda itu, kalau kita membiarkan berarti kita juga menyiapkan diri kita untuk siap diperlakukan begitu kan. Jadi tidak apa-apa, tetapi tetap harus bijak sana bijak sini. Ya caranya itu tuh. Karena kalau parah nanti kalau kadang-kadang suami itu kalau dia lagi sudah belum apa namanya nih pikiran tidak begitu lagi susah diberikan masukan. Kalau memang kita juga agak apa namanya susah menyampaikan itu, maka kita boleh minta bantuan kepada orang. Tapi orang itu yang dia anggap suami kita itu orang yang dituakannya. Saya sering bisa masukkan gitu. Gimana suami saya itu jarang pulang ini kayak apa cara itu? Saya bilang ibu sudah pernah gini sudah tapi belum. Sekarang cari ada enggak orang yang dituakan disegani oleh suamimu atau misalnya siapa atau berdua muka seperti itu kalau dia katakan itu kalau ada nah itu salah satu alat untuk kamu minta bantuan kan itu salah satu karena kalau itu kan tidak makan seperti itu iya. Apalagi lagi sudah mau itu tidak bisa. Nah kasihan kalau dibiarkan semakin parah apa parah maka keluarga jadi kayak apa anak-anak kita nanti buat keluarga tidak harmonis. Nah jadi itu ya salah satu solusi atasan. Ada lagi kita bergerak ya silakan Bu. Itu pertanyaan semuanya katanya kan yang masak yang berkeras itu pahalanya. Kalau yang masak mbak, tapi kan yang rumah kan mau masak aja ya Ustaz. Misalnya kita bersihkan apa gitu yang banyak kan dan yang lain terus kalau masak itu cukup mbak itu tetap dapat pahala itu kan. Baik, kenapa sih kita minta bantuan? Pasti ada sesuatu yang memang memerlukan bantuan kan pasti. Kalau kita mampu semua pasti bakalan itu. Iya, kita lebih fokus memperhatikan ini sehingga yang ini bagian yang lain yang bapak kita mungkin membantu kita. Tidak apa-apa seperti itu. Iya,
Tetapi itu salah satu contoh saja. Jadi tidak harus diartikan untuk masalah. Yang jelas apa yang kita melakukan layani suami untuk suami kita, keluarga kita, itu semua jadi nilai ibadah. Ini salah satu contoh karena secara kodratnya seorang perempuan kan biasanya kan yang perempuan kan masak itu, sehingga perwakilan dari sekian tugas perempuan itu lalu masak. Sekarang masaknya bukan kita, ada yang bantu kita di rumah, yang bantu kita, sehingga mungkin kita melaksanakan yang lain, melayani suami dalam bentuk kalau mau minum apakah duduk sama-sama apa itu, masih banyak kebaikan-kebaikan. Jadi itu cuma salah satu contohnya saja. Semua yang kita lakukan itu adalah jadi nilai ibadah semua. Iya. Bahkan di sini kalau ketika duduk bersama suami, lalu kita membuat buka kita nyaman, suami senang, itu sudah bi'ainir rahmah. Allah akan memberikan pandangan kasih sayang oleh Allah kepada seorang istri yang seperti itu. Datang suaminya rumah, datang agak capek apa disambut, perhatikan. Nah, itu luar biasa seperti itu. Jadi yang tadinya apa di luar macam-macam, paling belum selesai tugas harus pulang sudah waktunya. Yang kadang-kadang begitu datang ke rumah, kalau istrinya kurang nyaman menyikapinya, bertambah kepala. Makanya bahasanya baik jannati itu gimana? Kuncinya di situ adalah juga salah satunya adalah istri tadi. Sehingga suami itu pernah di rumah, itu datang ke rumah longgar kepala yang tadinya di kantor kerjaan apa itu belum selesai, sampai ke rumah dibawa lagi, tambah usia keluarga apa lagi, tambah susah. Nah jadi itu salah satu contoh saja kalau bahasa untuk masak-masak tadi kayak disiri, meminyaki, cuci pakaian itu kan apa namanya pekerjaan dasar seorang istri sesungguhnya itu. Jadi itu perwakilan dari semua tugas seorang istri juga ada. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan dengan doa yang kita akhiri sesi pertanyaannya dan dilanjutkan dengan doa. Silakan. Baik, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita akhiri kajian kita atau taklim kita pada pagi hari ini, kita sama-sama dulu membaca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.